Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. PTUN, ya, putusan PTUN membuat kubu Joko Widodo kocar kacir, kebakaran jenggot meskipun tidak berjenggot. Tidak bisa tidur, gak enak makan. Ya, karena dalam beberapa waktu ke depan ini konsekuensi dari putusan PTUN itu harus segera dilaksanakan. Ya, kita masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh UGM. Tetapi perbincangan di depan publik ini sudah semakin meluas. Dan seperti biasa ya, Aiman, sebagaimana sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, itu menjadi promotor para termul. Dalam hal ini si Ade Darmawan masih dibawa-bawa. Lain soal dengan panelis dari orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu orang-orangnya kredibel. Dan kita mendapatkan wajah yang jarang tampil di media mainstream, yaitu Pak Bonatua dan Pak Lukas ya. Ini duet maut ini sepertinya. Ini akan kita saksikan dulu. Kalau judulnya sih Ade Darmawan naik pitam, ngamuk tunjuk-tunjuk Roy Suryo, jelaskan putusan PTUN kasus ijazah Jokowi. Ini si Ade Darmawan udah ngapain ya? Kita simak saja dulu. Mari kita mulai. Ini dari tadi kita bicara akhirnya melenceng ke pidana nih. Substansi yang ada sebenarnya kan tun. Jadi gini, saya akan menjelaskan. Emang ada konsekuensi pidananya, Oon? Ke Pak siapa? Lukas. Nggak usah. Terkait tunnya. Saya nggak perlu penjelasan Anda. Enggak. Saya mau menjelaskan ke Bapak tadi, menjawab. Pak Lukas betul. Nggak usah dijelaskan, legal standingnya nggak ada dia. Terkait. Nggak punya legal standing, jelasin apa? Bener. Nggak usah lah. Nggak usah dikasih ngomong. Anda beropini aja, nggak usah. Begini. Jelaskan ke saya aja nggak apa. Ya, saya akan jelaskan ke Bung Aiman karena Bung Aiman yang mengundang saya. Legal standingnya lebih jelas. Oh ya, kan? ya, jelas yang undang jadi Aiman kalau berbicara tuh. tun, ya kan, itu kan sengketa administrasi. Surat keputusan, kemudian pihaknya itu jelas bahwa perorangan perseroan pun ketuntasan Benar. jelas luar. Ngawur ini. Jadi kita jangan ngawur untuk memberikan opini publik di Ini luar. ngawur ini. Kalau kamu tahu tun pasal tahu yang ngawur. Sebentar. Saya harus jelaskan dulu kan, tunggu dulu saya Pasal ngomong dulu baru kau 51, bantah. 52, 53, 54. Kamu nanti setelah saya ngomong baru kau ngomong. Ya, oke. Saya Nggak usah. menghargai kau Ngapain nggak ada Darmawan Saya, ngomong? saya keberatan nih ada orang nggak punya legal standing marah-marahi orang yang punya legal standing ini keberatan. Nggak, kita dengarkan. dengar dulu. Ngapain Aiman didengerin? Ada itu. Udah Pasal lah, rakyat 51 sekarang tuh nggak usah ngundang termul. Nanti saya berikan Ngundang termul tuh jadi ratingnya turun lagi, rakyat bersuara. 2 minggu yang lalu tuh bagus. Kau dengar Rakyat dulu, bersuara Roy tanpa Suryo. termul. Ini termul itu percuma aja. Udah. Itu judul video saya ya. Oke. Nanti Parah memang kalau termul tuh ya kayak nanti gini. dibalas, nanti dijawab Nanti dijawab atas dan argumentasinya. Silakan. Ya, sebentar, Aiman nggak begitu cara kerjanya media itu. Kalau misalkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang bodoh-bodoh seperti Ade Darmawan ini diberikan ruang di publik, yang ada bukan penjelasan. Lah kok kebodohan diberikan ruang dulu? Ya, bahwa ahli tata negara kan PTUN, ya pengadilan tata usaha negara. Emangnya nggak ada ahli tata usaha negara tuh? Ya, Ade Darmawan. Aduh. Saya berikan Nah kesempatan. itu non eksekutorial biasanya di bidang Ya, pret. itu. Kenapa tutorial? Ya. Jadi nggak bisa Ya kan itu. Ya. Terus kemudian kalau KIP, kan oleh PTUN. ya, Artinya tidak berlaku negasinya. ya bisa saja dia memberikan. Ya. Ngelihat di Atau Putusannya. denda 5 juta. Bentar. Boleh sebutkan. Saya ngelihat di sini tuh ingat saya ketika kasus Rasman dulu. Ini Badan aturannya. pasal Kalau ini memang 52. benar ada aturannya, baca Mas, baca. Ya, pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 52 ya. Undang-undang keterbukaan Badan informasi publik. publik. Saya bicara tun. Dengerin Tun itu dulu menguatkan nak. undang-undang keterbukaan ini gimana Badan sih? publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan Nggak, dan atau jadi tidak gini, menerbitkan bentar. informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun
dan atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Pasal 52. oke. Sepakat. Undang-Undang 43 tahun Sepakat. 2009. Itu undang-undang KIP. KIP. KIP kan? KIP. Iya, Saya bicara PTUN itu dia menguatkan. Tata usaha negara. Saya Ya, bicara ngapain ngerti, orang Bapak. error? Mengerti Bapak. Anda yang Iya. begini. Anda yang begini. Error emang. Anda yang begini. Ya, jangan nantangin saya, Bung. Oke. Kalau saya menghargai Anda, saya makanya mau jelaskan. Alah, Sendeng. Tun itu Alah Sendeng. Ada Wah, nomor. putusan Tun ini belum final. Belum ingkrah. Masih ada PT-nya. Iya, masih PT bisa masih bisa kasasi dia. Oh, langsung Makanya kasasi ya. itu yang ditunggu. dong. Ya, itu kan saya tadi udah jelaskan. Iya, Iya, udah makanya jelas. kita jawab. Iya, masih ada emang. Dari mana Anda kemudian bisa mengatakan bahwa Tun tadi itu atas KIP tersebut? Ya kan memang Bon Jovi itu menggugat. Bentar tuh Edan jadi ikut-ikutan Edan si Aiman itu. Ini kan dari mana PTUN itu menguatkan KIP tersebut? Ya gugatan atas putusan KIP. KIP tersebut. Ya kan memang Bon Jovi itu menggugat UGM tentang basisnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Iya Oke. ke KIP. Jadi karena UGM menolak memberikan sejauh ini ya sampai menolak misalnya dengan banding. Nanti kalau putusan Mahkamah Agung juga menguatkan putusan Komisi Informasi. Oke. Nah kalau melawan itu, misalnya mencuekkan itu. Iya. Karena ada cerita beberapa kali terjadi itu akan bisa dipaksa melalui pengadilan negeri. Melalui? Melalui pengadilan. Berarti harus sidang lagi atau gimana? Ya bukan sidang, tapi Kan non-eksekutorial. memang pengalaman kami mengajukan surat ke pengadilan negeri untuk Bentar, memaksa. bentar. Makanya gini. Untuk Ya, memaksa. Misalnya di kasasi nanti menang lagi katakanlah gitu lah ya. Lalu kemudian pengadilan negeri yang melakukan eksekusi kan? Ya, kita Gimana meminta caranya? pengadilan negeri untuk Oh, hanya berupa surat putusan tadi. Iya. Oke, lalu Ya, ada legal standing itu namanya Aiman. Jadi meminta kepada pengadilan negeri untuk mengeksekusi putusan dari PTUN. PTUN-nya sendiri bukan lembaga eksekutorial. Iya, dalam pengertian dia tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi. Tetapi dari situlah ada legal standing untuk meminta terhadap lembaga eksekutorial yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan. Begitu. Ya, kamar masing-masingnya ada. Tidak menjadikan bahwa putusan PTUN itu tidak ada konsekuensi. nanti pengadilan negeri yang melakukan eksekusi. Silakan. Jadi gini, kalau di pengadilan negeri itu kan ranahnya Ya, berbeda. Pret, Jadi itu Nah. dan dikecualikan Nah, Oke. tawain aja udah Lah, bener. yang di ini Orang kayak nah, ya oke. harus membatalkan merat. memutuskannya Aiman, apa namanya? Berikan ruang kepada yang lebih kredibel, ya. Anda itu sudah mengkhianati ruang publik, Anda itu sudah mengkhianati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Di Buzz Daily aja ngomongnya kayak yang benar ya. Oh, ini yang namanya jurnalis itu harus berkomunikasi. Kira-kiranya begitu ya, saya tidak mengatakan verbatim. Yang mana komunikasi itu menjadi ruang untuk meminimalisir adanya dispute, meminimalisir adanya misinformasi. Lah ini malah menjadi wadah untuk misinformasi karena yang diundang bukan orang yang kredibel untuk memberikan suatu informasi. Aduh, itu Kan kami di sidang dulu pemilu, sengketa pemilu, kami meminta beberapa dokumen terkait Sirekap waktu itu. Oke. Kalah terus kan KPU-nya, dan endingnya memang harus dipaksa. Dan yang bisa memaksa itu pengadilan. Jadi kita cukup menyurati, kita tunjukkan putusan-putusan yang Bukan tadi pertanyaan ini, kalau seandainya kemudian dipaksa dan kemudian diberlakukan pidana tadi berapa 1 tahun penjara ya? 1 tahun dan denda 5 atau denda, atau atau denda, ya? 5 juta rupiah tadi. Siapa yang bakal dihukum dari UGM? ya kemungkinan tentu yang bertanggung jawab ya, entah rektor atau kalau rektor mengelak, ke kepala PPID-nya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi minimal. Oke. Nanti bisa dimohonkan gitu ya. Oke, silakan. Bung Bona ada mau cak? nah, Oh, PPID. Jadi ya silakan. jadi yang dihukum di sini atasan PPID, Atasan PPID siapa itu? rektor. Oh, rektor. Ya. Dari mana tuh aturannya? Karena yang menjabat atasan PPID UGM rektor. Rektor. Enggak, itu aturan dari mana? Saya bermohon waktu itu atasan PPID UGM. Oh, itu Anda rektor. menyampaikan permohonan itu? Saya banding waktu itu ke UGM.
Ini KIP ya, ini sidang KIP Iya. ya. Oke, Jadi gimana, silakan. atasan, jadi beda-beda nih Bang. Kalau Oke, atasan silakan. di setiap instansi beda-beda atasan PPID-nya. Iya. Kalau di kementerian biasanya sekjen. Oke. Tapi kalau di UGM itu atasan PPID-nya rektor langsung. Oke. Bawahnya ada PPID namanya. Enggak, yang dimohonkan Anda waktu itu apa, Bung Bona? Oh saya banyak kan. Pak Dr. Bona. Banyak yang saya mohonkan. Oke, misalnya nggak, kalau saat untuk membuka data, UGM membuka data, dan ada yang bertanggung jawab di situ. Kalau seandainya konsekuensi itu tidak dilakukan atas permintaan Anda, Ya, ada. bagaimana kemudian kurang lebih lah kata-katanya? Jadi kan kita bermohon pertama itu bermohon pada PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya. Nanti setelah dia nggak ngasih, kita keberatan. Keberatan kita adalah ke atasan PPID-nya. Nah atasan PPID-nya kan nggak tahu siapa. Tapi di UGM atasan PPID-nya adalah rektor langsung. Oke. Nah, pertanyaan timbul, Bang Bonatua. Yang kemarin dimenangkan sebagian itu termasuk data dokumen apa saja? Yang Ada bisa? coba Ya, tolong Semua ditampilkan yang kecuali yang apa? dikecualikan, yang dikecualikan itu masih ada. Ada saya kasih tuh yang dimenangkan apa saja. Mau diputarkan sini ya? Iya. Oke, sambil Yang dijelaskan. putusan amar putusan. Bung Bona boleh sini, silakan. Tadi tuh data-data yang Mas Roy sampaikan di sini itu dari Bung Bona. Ada sebagian. Bagian, oke. Nah. Jadi ini nih. Pakai ini, Mas, pakai mikrofon. Ya. Yang saya baca ya, ini kan putusan amar putusannya yang nomor 55. Jadi yang kuning-kuning ini nggak dikasih. Oke, saya bacakan ya. Ijazah asli ini tidak dikasih oleh UGM nih ya. Tidak dikasih karena tidak dikuasai. Oke, oleh tidak UGM. menguasai. Pertama ijazah asli, yang kedua dokumen terkait pencalonan Joko Widodo. Satu, dokumen permintaan legalisir ijazah dan apa ini? Arsip pertinggal. Arsip pertinggal. Pada setiap pencalonan. Oke, kemudian yang kedua dokumen permintaan verifikasi dan KPU Kota Solo, DKI Pusat atas pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur hingga Presiden. Ya. Nah, itu nggak dikasih karena UGM tidak memiliki. Tidak dikuasai. Tidak dikuasai, bilangnya seperti itu ya. Jadi sisanya selain yang kuning-kuning itu dikasih semua wajib Oleh UGM. oleh UGM. Sudah. Kalau sudah ingkrah. Kalau sudah sampai sekarang belum berarti. Belum ingkrah. Oke. Udah langsung saya minta juga. Oke, ini kurikulum yang berlaku pada saat itu. SOP dan aturan drop out DO ya, Iya. pada masa itu. SOP aturan KKN, Ini SOP list yang dan dari sidang Bon Jovi ya. Iya. Putusan 55. SOP, semuanya nih. Jadi kurang lebih data-data menggunakan dokumen. list dari Bon Jovi ini untuk menggugat UGM juga. Bukan, yang ini yang di Oke. putusan ini yang dikuatkan oleh Tun. Ke Bon Jovi kan. Iya, Bon Jovi. Oke, ini yang kemudian ini sama sekali satupun belum diberikan oleh UGM, Belum. satupun. Nah, Oke. Bahkan kan UGM-nya merasa nggak layak juga dia pada keberatannya ke Tun, dia merasa penilaian dari Majelis KIP itu salah. Oke, kalau nanti kasasi katakanlah Anda menang lagi nih, UGM bukan harus membuka, UGM keberatan UGM dibatalkan atau tidak dikabulkan, maka UGM harus membuka ini. Harus. Bahkan bukan hanya Bon Jovi, semua publik. Bukan pemerintah bisa harus membuka ya, dikasih. tapi harus membuka. Karena artinya beda, bisa membuka dengan harus membuka. Harus. Dari mana aturan itu? Keputusan KIP, karena di situ di pasal 15 itu ini ada dibuka karena berdasarkan permintaan namanya. Oh, KIP, putusan KIP bunyinya seperti apa? Aiman itu edan ya jadi on. Atau kalau misalkan tidak harus membuka, untuk apa ada putusan KIP? Itu kan tadinya diminta sebelum keputusan KIP. Nah, si UGM ini dia bisa memberikan, bisa menolak. Yang mana UGM itu memilih untuk menolak. Maka menggugat kepada KIP karena yang ditolak itu dalam pandangan pemohon, peminta itu adalah dokumen publik, dan dokumen publik ada aturan undang-undangnya untuk dibuka ke halayak umum, ke publik. Sedangkan dalam hal ini UGM ditilai oleh pemohon sudah melanggar aturan publik itu, undang-undang informasi keterbukaan informasi publik. Maka masuklah ke KIP karena itu bukan tindak pidana menolaknya. KIP memutuskan itu sudah ada keputusan memaksa sebetulnya. Kalau misalkan tidak, mungkin nanti juga bisa dieksekusi, tetapi tidak dengan KIP, tetapi dengan yang lain. Tuh ada legal standing untuk mengeksekusi kepada UGM. Kalau misalkan UGM tidak harus memberikan, buat apa UGM itu banding? Kalau status KIP tidak ada pemaksaan terhadap UGM untuk membuka dokumen-dokumennya Joko Widodo. Aiman, Aiman, yang gini itu bukan cuman si Ade Darmawan doang. Kalau udah kayak Coba ada lagi satu lagi filenya putusan KIP amarnya. Oke, Tolong silakan. dilihat. Amar putusan ini amar putusannya.
Saya bacakan ya, memutuskan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Ya. 2. Menguatkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nomor sekian tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan. Oke. Maksudnya dikecualikan ini maksudnya yang bisa dijelaskan nih maksudnya apa? Informasi yang sangat sensitif pribadi seperti yang saya sebut tadi, misalnya kesehatan, catatan pajak. Artinya harus dibuka. Ya, yang 8 poin utama, yang 8 itu harus dibuka. Atas poin putusan 2 ini. Lebih tepatnya ini Mas Eman, dikecualikan itu jika setelah uji konsekuensi itu manfaatnya sangat sangat berbahaya bagi pemilik informasi. Oke, intinya uji konsekuensi ya. Bahasa awamnya yang dirahasiakan lah sebenarnya. Dirahasiakan untuk pribadi gitu. Iya. Tapi harus dibuka ini atas putusan ini. Iya, harus. Oke. Yang ketiga, menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud oleh paragraf di atas tidak dalam penguasaan termohon. Nah, ini ijazah asli tadi nih. Nah, yang 6,3 Bukan itu dong, termasuk KHS ini. Ini kan jelaskan boleh. untuk Bon Jovi ini. Jadi 6,3 itu tidak dalam penguasaan termohon UGM ya? Enggak punya. Atau dia tidak punya. Ternyata UGM itu tidak punya hampir semua SOP yang kita minta. Oke. Jadi SOP DO, SOP tadi itu ya. SOP KKN. SOP apakah foto Di zaman itu, boleh atau tidak? di zaman itu. SOP Di zaman itu. legalisir Dan terutama. mungkin saja nggak punya SOP-nya waktu itu. Ya. Kemudian menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud merupakan informasi yang tidak dalam penguasaan termohon. Maksudnya? Ijazah tadi itu kan dikuasai oleh Pak Joko Widodo. Oke. Yang katanya Jadi asli. intinya UGM di sini adalah harus membuka informasi-informasi yang sebelumnya dinyatakan sebagai rahasia kepada publik. Ya, betul. Itu putusan KIP. Istilahnya bukan rahasia, tertutup. Iya tertutup. Oke, bahasa awamnya rahasia dalam lah. konteks ini, Jokowi itu karena pejabat publik, Iya. tidak seperti orang biasa seperti kita. Kita boleh merahasiakan ijazah kita dan karena kita bukan pejabat. Kalau pejabat publik, status itu gugur. Makanya ada istilah dikecualikan. Sebagai pejabat publik, dia wajib membuka hal-hal seperti itu. Oke, ini putusan KIP. Lalu kemudian UGM banding ke TUN, ke Tata Usaha Negara. Dan hasilnya TUN menolak bandingnya UGM. Ya. Artinya putusan ini berlaku. Betul. Sekarang akan lakukan kasasi. Sudah? Belum. Oke. Dari putusannya paling lambat tanggal paling lambat putusan UGM harus memutuskan ke kasasi sekitar tanggal 18-19 Juli. Kalau tidak dilakukan kasasi maka inkrah. Ya, dia Kalau harus inkrah menyerahkan. maka bisa dilakukan gugatan tadi secara pidana. Maksudnya hukuman pidana Kalau tadi. tidak bisa meminta hak eksekusi. Dia tidak Bung memberikan. Aiman. Kalau dia Kalau tidak tidak mau. diberikan. Jadi gini. Oke. Kalau Yalah, di pret. ke persoalan UGM ngapain dia publik kan ngomong? Dan harusnya baca. UGM harusnya baca Iya kan? Undang-Undang Kan begitu. Keterbukaan Informasi Publik Kan pasal sudah. 16 ayat 2. Ada di situ jelas. Jadi, pejabat publik jadi harus sebenarnya membuka. kenapa UGM Justru mengotot ini dengan melegitimasi. itu? Karena dia berprinsip pada asas kehati-hatian. Nah, asas kehati-hatian itu tidak ada di Ini yang disampaikan UGM ya waktu sidang ya. Jadi hati-hati untuk apa nggak jelas, nggak ada basis hukumnya. Mas Eman, tadi kan yang dokumen sebelumnya nih, yang sebelum ini yang Oke, sebelum ditunjukkan kita tadi, geser. Bonatua. Ini kan sebenarnya yang lain-lain yang hitam itu udah diterima kan, yang belum itu yang kuning. Ya emang nggak bisa UGM kasih. Belum, Ijazah- UGM Bentar. belum ngasih Iya. satu lembar pun. Enggak. Ini kan dapat dari KPU sebagian kan. Nggak begini ya. Aiman, Oon ya. Itu bisa Aiman itu bisa mengundang ahli tata usaha negara bisa diambil. Kemudian ahli informasi ya bisa diambil. Dalam hal ini adalah aturannya, undang-undangnya. Itu bisa dipanggil. Ini kan tidak ada urusannya sama sekali dengan bahkan dengan lawyernya Jokowi pun tidak ada urusan sama sekali sebetulnya. Apa urusannya? Ini nggak ada urusannya sama Jokowi kok, ini urusannya sama UGM. UGM kemarin sudah diundang, tapi katanya kabur tuh nggak mau. Ya udah itu berarti nggak bisa. Cuman kan daripada dua orang ini, oke lah kita terima si Firmanto ada di situ sebagai pihak yang membela Jokowi secara legal. Begitu. Terus ngapain tuh si Ade Darmawan di situ? Ngapain si orang satu lagi di situ? Untuk apa? Ya kayak nggak ada orang yang lebih kredibel saja. Padahal ini bisa menjadi ajang di dalam aktualisasi pengetahuan yang selama ini jarang terekspos. Misalkan seperti ahli ini nih, Pak Bonatua itu administrasi publik ya. Itu kan bukan Pak Bonatua saja. Coba yang lain administrasi publik, coba datangkan di situ. Dan ini pasti
pasti akan terlihat apa? Akan terlihat bahwa pada akhirnya panelis di sebelah kanan ini akan menang semua karena mereka tuh sesuai ilmu. Kalau yang di sebelah kiri mereka bukan sesuai ilmu tapi sesuai kepentingan. Nah, orang-orang yang sesuai kepentingan ini jangan diberikan ruang di ruang publik, jangan. Supaya nanti jelas dalam permasalahan itu tidak selalu kontroversial, ada jalan keluar, ada titik temu sesuai dengan ilmu di masyarakat begitu. Yang kuning pertama itu ijazah asli, nggak mungkin UGM megang ijazah asli. Iya, Nggak makanya itu mungkin ditolak. KPUD, KPU pusat megang. Iya kan? Satu. Tapi bisa lewat permintaan. Makanya itu mah tidak dipermasalahkan. Yang Ya kan, fotokopi salinan fotokopi yang dilegalisir ada. Transkrip nilai pasti ada. Ya, pasti ada. KRS Ya, tapi dan nggak KS dikasih. pasti ada. Semua kopian itu Ya. pasti. Yang sisanya memang Tapi nggak dikasih. dimiliki oleh Ya. hanya pemilik mahasiswa pada saat Supaya clear, atau supaya clear. lulusan. Ya udah jelas Pasti itu. kan ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur dan presiden, pasti kan ketika mau mengajukan legalisasi ijazah, mereka kan menyurati kan. Nah, mestinya surat itu ada dong ininya, dokumennya. Itu sebenarnya nanti kita Gimana? ketika Jokowi mau mencalonkan diri menjadi wali kota, Ya, jadi oke. gubernur, jadi presiden, kan salah satu syaratnya legalisasi ijazah. Betul. Nah, ketika mengajukan ke UGM saat itu untuk melegalisasi ijazah, itu kan pasti menyuratin dong. Kalau Ya, buka ya, aja. ya, oke, Nah, oke. surat itu Pasti ada, kalau ada. arsipnya bagus, Asumsinya ada. pastinya ada dong. Oke. Jadi mestinya itu tidak kuning juga, bro. Oke. Oke. Iya. Oke. Jadi begini, Bung Iwan. Ya, jadi Pojoknya, begini, ya. begitu Mungkin lah. jelas. Ya, Bisa kalau Bang. tuh nggak mungkin ya. Kalau kamu rektor UGM atau kepala PPID UGM, kalau ada publik minta setelah kontroversi, kamu kasih nggak permintaan itu? Kalau yakin punya UGM, Ya saya rasa begini. Iya, nggak usah jawab. jadi putus. Dikasih lah kalau ada mah. Kan kemarin. Nah, buat apa Soalnya melindungi? Cuman alasan Pribadi itu UGM sudah nggak pada saat berlaku. belum putus KIP, Karena alasannya kan KIP sudah ditanya kenapa memutuskan tidak itu harus memberikan. dibuka. Artinya UGM nggak punya alasan untuk tidak membuka. Iya. Iya, betul. Kalau ini sudah inkrah. Kalau sudah inkrah. Masalahnya bukan inkrah tidak inkrah, Oon, Adek. Ini permasalahannya UGM dari awal sudah salah berarti di dalam memahami undang-undang. Ini kita lihat dari sisi yang lebih besar bahwa yang namanya kampus itu mereka biasanya menjadi rujukan tatkala ada dispute di masyarakat. Bagaimana cara memahami undang-undang ini? Kampus jadi pembeda yang menjelaskan seharusnya begini dan begitu. Dan dalam hal ini malah kampus yang salah dan itu sudah ada keputusan hukumnya. Inkrah atau tidak inkrah sudah jelas itu salah. Ya. Dan itu sesuai dengan apa-apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang anti Jokowi. Gimana? Ini memalukan untuk UGM. Bukan masalah inkrah kalau tidak sudah inkrah. inkrah Inkrah tidak inkrah itu urusannya dengan apa? Dengan eksekusi hukuman. Itu urusannya di situ. Tetapi dalam konteks UGM ini seharusnya menjadi penengah tatkala ada dispute mengenai suatu pemahaman undang-undang di masyarakat, tetapi malah sekarang UGM yang dihukumi salah. Ayo, ini merusak pendidikan, udah rusak. Sadar tidak sadar ya, kecerdasan bangsa Indonesia itu sedang dijungkir balikan oleh Joko Widodo. Karena mereka mah nggak mau orang-orang cerdas. Coba bayangkan bagaimana orang kayak si Gibran bisa jadi wakil presiden. Ini adalah penghinaan terhadap intelektualitas bangsa Indonesia. Penghinaan sehina-hinanya. Makanya kalau orang-orang kayak si Ade Darmawan ini pada akhirnya mendapatkan ruang, mendapatkan waktu di ruang publik begitu, menjadi hal yang menyedihkan. Aiman ya ikut-ikutan, Oon juga. Jadi kan jadi gini semua. Ya, kita masa mau melihat bangsa Indonesia seperti ini? Menyedihkan. Tun. Iya, Bukan sudah di inkrah kitnya. itu. Dikasih. Kalau kamu punya dokumen, yang dokumen itu bukan dokumen rahasia dan yang bukan memalukan ya, kayak salinan. Kenapa ditunda-tunda? Nah, ini asumsi Bapak terhadap Bukan asumsi, UGM. udah jelas Logika, salah. kalau Logika, Perdebatannya umumnya akan selesai kalau demikian. nanti Tidak sudah bisa. ada putusan kasasi. Iya dong. UGM itu maksimal kapan? Ya Aiman, Oon, kasasi itu dia adalah upaya hukum yang dilakukan. Alasannya dengan apa? Alasannya itu untuk eksekusi. Dalam hal ini udah jelas salah. Sudah jelas salah UGM dalam hal ini. Tanggal 18-19 ini sudah harus memutuskan untuk Iya, Kasasi atau apakah dia tidak? kasasi Kalau atau tidak kasasi maka langsung inkrah keputusan hukum tetap, kekuatan hukum tetap. Tapi kalau seandainya kasasi nanti akan bersidang kurang lebih berapa lama? 30 hari. Oh, sebulan. Jadi Cepet tidak dong ada ini. sidang lagi. Mahkamah Agung akan memeriksa dokumen-dokumen terus memutuskan. Oke. Kurang lebih maksimal 30 hari ya. Nah 30 hari nanti kita akan lihat
Apakah kasasinya itu diterima atau tidak? Kalau seandainya kasasinya kembali ditolak, artinya UGM harus membuka secara serta-merta punya konsekuensi hukum. Betul. Dan ataukah kemudian Yalah, dan kalaupun nanti pada akhirnya MA itu menganulir putusannya PT UN, kesimpulan kita sebagai masyarakat bukan berarti UGM jadi benar begitu ya, tetapi MA-nya dibeli. Udah demikian. Ini bahkan urusannya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Pengetahuan itu satu hal, hukuman itu hal lain. Ya. Dalam hal ini secara pengetahuan sudah jelas UGM itu salah. Dah mau sampai manapun udah jelas UGM salah. Kemudian kalau sekarang alhamdulillah KIP sebagaimana kita saksikan dari awal mereka konsisten. PT UN alhamdulillah tuh bagus juga pola pikirnya. Nanti kalau MA misalkan memutuskan sebaliknya bahwa keberatan dari UGM itu diterima, tidak menjadikan UGM benar, itu hanya menjadikan bahwa MA sudah dibeli. Ya, kesimpulannya ke sana. Makanya ini berhenti dulu di dalam di dalam pengetahuan begitu. As it should be, bagaimana seharusnya das solemnnya bagaimana. Nah, jadi kalau Harusnya salinannya. Nah, gini Gimana? loh, gini. Kalau itu sudah suatu UGM punya kan bahwa Bung Lukas ingin menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang Anda dapatkan dari KPU tadi ya, beberapa KPU dari Solo, Jakarta, Pusat, itu Anda kumpulkan semua. Dan Anda menyatakan tadi di awal bahwa ada kejanggalan yang Anda lihat. Ya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami. Oke, ya sudah selesai demikian ya. Itulah Aiman yang benar kemarin kamu minggu kemarin udah benar nggak ada thermal di situ, sekarang diundang lagi thermal ngapain? Sepertinya itu ada tekanan ya, ada tekanan dari pemilik katanya begitu, dari pemilik iNews. Itu kata di bawah kolom komentar. Karena kalau misalkan bukan karena tekanan, berarti memang karena keoonan si Aiman aja nih. Aiman ngeselin. Demikian ya, jadilah orang yang idealis, punyalah idealisme. Karena idealisme itu akan menjadikan Anda sebagai manusia, tidak menjadikan Anda sebagai alat. Tatkala Anda tidak punya idealisme, maka Anda hanya akan menjadi seonggok alat saja begitu ya, kehilangan kemanusiaannya. Demikian, mudah-mudahan termul cepat binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.